crypto price drop dan buy position multiplication. Simpelnya crypto price drop itu berapa persentase penurunan untuk kita melakukan buy. Tapi habis itu baru ada trigger callback, oke? Kemudian buy position multiplication ini simpelnya adalah multi angle, jadi pengalinya berapa? Tapi pengalinya itu langsung dari angka first buy. Misalnya Anda mengisi 2, maka kali 15, bukan kali 15 sama dengan 30. Dan second trigger itu adalah 4, misalnya Anda isinya, kali 15, bukan kali 30 ya. Bukan dari first trigger, tapi dari first buy. Jadi Anda inputnya itu 4, 2, 4, 8. Gitu. Oke, selanjutnya contohnya konfigurasi ini mari kita lihat. First buy saya mau 15 USDT, uptrendnya saya mau lihat 5 menit. Presentasinya saya mau 0,1, ini agresif sekali. Dan crypto pair-nya saya maksimum mau 10 pair, jadi kita bisa OP sampai 10 pair. Kemudian ada trigger limit 3 kali, berarti ada 3 trigger. Kemudian trigger callback-nya saya mau 1%, jadi misalnya 1% naik, saya baru mau buy kedua. Oke, kemudian ada TP-nya 1,3%, tunggu harga naik 3%, saya profit 3% dari seluruh uang saya akan mengaktifkan pengaman. Nah, pengaman saya di mana? Tunggu turun 0,3%, itu di TP callback. Oke, teman-teman semua mengerti? Nah, crypto price drop itu adalah 3%, tunggu 3%, tunggu ada trigger callback, coba perhatikan trigger callback. Trigger callback itu 1%, baru saya melakukan posisi buy. Multiplikasinya 2, berarti saya melakukan posisi buy sebanyak 30 USDT. Oke, kita lihat ke gambarannya aja langsung. Ini contoh buy pertama atau first buy. Mari kita lihat price per ETH USDT. Jadi mari kita lihat chartnya, mungkin kelihatan. Oke, nah anggaplah harga di ETH itu sebesar 3.437,38 dolar. Dan kemudian menanjak naik 5 menit kemudian 3.440,81. Jadi kita akan melakukan yang namanya first buy. Oke, kenapa kita melakukan first buy? Karena settingan saya 15 USDT di M5 0,1%. Nah, dalam 5 menit, artinya dalam 5 menit terakhir terjadi kenaikan 0,1%. Maka CryptoBot, BTC Bot akan melakukan buy pertama. Nah, ada keterangan di sini, tapi ini langsung lanjutkan aja ke gambaran, karena kalau cuma baca takutnya enggak, kita juga bingung sendiri. Oke, contoh market quotes di BTC Bot. Oke, ini settingannya di crypto pair maksimum on buy position running. Sebanyak anggap kita melakukannya 2 pair, kita isi 2 pair, ada 4 pair yang dipantau. Nah, ini hebatnya dari BTC Bot. Dia memantau 4 pair, tapi kita setting 2 pair maksimum kita ada posisi. Dari ETH USD, BNB USD, BTC USD, dan ada USD. Anggaplah naik yang pertama 0,1% ini dari 4 pair ini adalah ETH. Yang kedua adalah ADA, yang ketiga adalah BNB, yang keempat adalah BTC. Nah, BTC tidak mengeluarkan sinyal, sorry. Jadi, di mana yang kita akan membeli BTC Bot akan membeli first buy-nya? Oke, nah disinilah dia akan membeli di ETH, tepat sekali, karena ini adalah yang pertama kali keluar. Jadi berdasarkan waktu ya teman-teman. Yang kedua adalah tentu aja bukan BNB, karena yang kedua kali naik ke 0,1% selama 5 menit itu adalah ADA. Terus yang BNB OP gak? Karena saya men-setting 2 pair, jadi BNB kita tidak ada OP walaupun keluar sinyal. Apalagi BTC tidak akan diambil posisi karena tidak ada sinyal. Jadi inilah artificial intelligence yang sangat susah dideskripsikan dalam coding sebenarnya, karena kalau misalnya di forex agak susah juga, tapi di BTC Bot sudah ada sistem ini, luar biasa sekali, harganya cuma $120, murah sekali, dan ada cashback juga sampai 75% untuk partnership project. Jadi ini murah sekali dengan sistem yang sangat canggih ini. Jadi kita lanjut saja. Ini adalah penjelasan trigger limitnya, averaging-nya yang tadi kita lihat ada 2 variabel, yaitu crypto price drop dan buy position multiplication. Jadi first buy-nya itu first trigger itu menandakan OP kedua Anda dalam pair tersebut. Ingat ya. Second trigger menandakan OP ketiga Anda dalam pair tersebut karena Anda sudah memiliki first buy. Nah, third trigger adalah OP keempat dalam pair tersebut. Jadi crypto price drop 3%, 4,5%, 6%,
Marty angle 2 kali, 4 kali, dan 8 kali. Trigger callback-nya kita setting 1,5%. Mari kita lihat dalam chart. Anggaplah seperti tadi, Anda membeli di harga $3.437,38 sebesar 15 USDT. Kemudian harganya turun 3%, dan tidak serta-merta buy, karena ini bukan averaging mainstream, ini bukan grid, tapi ini adalah averaging yang modern. Jadi menunggu sinyal lagi. Ada sinyal lagi 1,5% naik setelah turun 3%, baru kita melakukan buy kedua. Oke, kita buy kedua dengan multiplikasi 2, maka kita buy sebanyak 30 USDT. Kemudian turun lagi nih, ini market crash nih. Market crash turun lagi 4,5% dari harga rata-rata, kemudian naik lagi 1,5%, maka kita akan melakukan buy di harga kenaikan itu dan sebesar 60 USDT. Kemudian turun lagi, crash lagi 6%. Kemudian tidak serta-merta buy, tapi menunggu kenaikan 1,5% lagi, maka dia akan melakukan buy sebanyak 120 USDT. Jadi semoga teman-teman menangkap ya. Jadi kita nggak serta-merta turun 3%, setting 3% langsung buy, enggak. Kenapa nggak buy? Tapi dia menunggu ada trigger callback-nya 1,5%. Dan ingat, multiplikasinya selalu ada. Jadi ini dihitung berdasarkan rata-rata ya teman-teman. Jadi harga rata-rata penurunan, harga rata-rata kenaikan, harga rata-rata penurunan, harga rata-rata kenaikan 1,5%. Oke, selanjutnya adalah take profit callback. Jadi inilah penjelasan trailing stop. Karena kenapa exit rule itu penting? Karena trailing stop itu kan salah satu strategi exit rule. Exit rule itu sangat penting karena biasa kita udah buy, udah bener, tapi exitnya salah, kita tetap rugi ya. Nah, ini kita anggap settingan kita adalah hold buy position take profitnya 1,3%. Terus TP callback-nya 0,3%, kepanjangan nih hold buy position. Jadi ketika profit menyentuh 1,3%, BTS Bot tidak langsung melakukan sell. Akan tetapi BTS Bot akan menunggu dan mengikuti kenaikan profit sampai terjadi balik arah 0,3%, supaya profit yang diperoleh lebih maksimal atau lebih optimal. Jadi ini konsepnya let's profit run, tapi kita tetap ada pengaman. Oke, mari kita lihat lagi dalam chart seperti tadi, $3.437,38 sebanyak 15 USDT, turun naik 1,5%, buy lagi. Turun 4,5%, naik lagi 1,5%, buy lagi yang ketiga. Terus turun lagi 6%, crash banget nih market nih. Kemudian naik lagi 1,5%, buy yang keempat. Kemudian disinilah saat dia naik dengan profit 1,3% dari harga rata-rata. Jadi paling simpel kita hitungnya dari modal. Misalnya Anda total modal di sini ada 120 USDT, Anda naik 1,3% nih profit Anda, maka pengaman akan diaktifkan, atau di sini namanya take profit callback. Oke, kemudian baru turun 0,3% karena take profit callback kita setting 0,3%, baru dia akan menjual keseluruhan koin yang sudah kita beli. Jadi berapa profit kita? 1%. Profit bersih kita adalah 1%. Jika dia naik 1,5% dan dia turun 0,1%, dia tidak akan menjual koin. Dia pokoknya nunggu sampai turun 0,3% dari harga tertinggi setelah take profit callback aktif. Oke teman-teman. Selanjutnya BTS Bot itu supportnya ke exchange mana mas? Nah, BTS Bot itu supportnya di 3 exchange terbesar di dunia, yaitu Binance, Coinbase, dan Huobi. Bisa dilihat dari coin market cap, jadi kapitalisasi terbesar dan ratingnya keren ya, 9,9 untuk Binance, 9 untuk Coinbase, kemudian Huobi global 8,7, di bawahnya masih kalah itu. Bahkan yang FTX tadi kita lihat Sembeng itu yang kripto milioner itu masih di peringkat keempat. Bayangkan Binance, Coinbase, Huobi lebih tinggi. Coinbase sudah IPO di Amerika, teman-teman. Jadi kita juga berharap, jujur saja, saya juga berharap bisa di exchange lokal Indonesia. Ya, tapi belum ada di sini. Jadi kita cuma bisa menunggu sama-sama. Oke. Keunggulan kompetitif. Kenapa kita harus memiliki keunggulan kompetitif? Kan teman-teman mau berbisnis nih di BTS nih. Nah, kita mari lihat kutipan dari Jack Welch, legendary CEO dari General Electric. General Electric dibikin jadi 10xer. 10xer itu maksudnya tahan banting di seluruh medan crash. Nah, jika Anda tidak memiliki keunggulan kompetitif, artinya
Anda jangan bersaing. Jadi sebaiknya kita harus cari dulu keunggulan kompetitif kita. Jadi keunggulan kompetitif dari BTS Bot ini apa ya? Jadi ada 4 variabel dari keunggulan kompetitif yang bisa kita tawarkan ke pasar, yaitu fitur buy sinyal. Jadi buy sinyalnya itu ada sinyal, ada analisis, tidak serta-merta melakukan buy tanpa ada analisis. Jadi ini udah ada artificial intelligence-nya. Jadi menunggu momentum baru kita melakukan buy. Karena kita cuma bisa satu sisi ya di spot trade ya, teman-teman ya. Kemudian ada fitur market watch. Ini keren sekali. Misalkan Anda melihat 5 koin atau 4 koin seperti tadi, terus Anda mensaringnya cuma mau main 2 koin. Jadi dia cari 2 koin dengan sinyal buy pertama berdasarkan waktu. Setelah itu dia tidak akan open lagi. Nah, kemudian ada money management. Money management ini maksudnya saat Anda mengatur settingan Anda di BTS Bot. BTS Bot akan menghitungkan dana Anda cukup apa enggak. Misalnya Anda ingin setting, saya ingin averaging 10 kali, ternyata uang Anda enggak cukup. Terus multi angle-nya 5 kali, ternyata uang Anda enggak cukup. Jadi akan dibaca dulu uang di Binance Anda cukup apa enggak untuk melakukan settingan itu. Enggak serta-merta bikin Anda nyangkut gitu aja. Jadi akan dihitungkan dulu oleh BTS Bot. Jadi dan akan direkomendasikan Anda harus men-setting ulang dan sampai cukup Anda baru melakukan baru bisa mengaktifkan BTS Bot. Kemudian selanjutnya adalah 5x rule. Jadi 5x rule ini dapat mengaktifkan BTS Bot sebanyak 5 kali dalam satu exchange dan memfollow sampai 5 copy trade. Di BTS Bot 120 bisa pakai 5 kali di satu exchange, misalnya di Binance 5, di Huobi 5, di Coinbase 5, kemudian Anda bisa memfollow sampai 5 master copy trading di BTS Bot dengan harga $120 per tahun, sangat murah sekali. Dan selanjutnya saya serahkan ke sahabat saya Pak Robi. Gimana kabarnya? Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan semoga teman-teman yang belum take posisi secepatnya take posisi karena ini kesempatan dan ada special offer. Dan coba tanyakan ke pengundang Anda harus berterima kasih kepada mereka karena mereka membawa Anda ke Zoom meeting ini. Karena saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Robi dan Pak Timo sudah mengajak saya untuk mengikuti bisnis BTS Bot yang luar biasa ini, dan saya merasakannya sendiri karena ini sangat besar sekali. Saya yakin saya tidak ingin ketinggalan kereta ini. Oke, Pak Robi apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa Pak Robi, gimana hari ini? Sehat, yang penting sehat. Oke. Ya. Silakan Pak Robi, saya tempat dan waktu dipersilakan. Saya mohon undur diri. Oke. Terima kasih Bro Paul ya. Presentasi yang luar biasa tentang background dan robot ya. Saya akan sambil sharing share